teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Puspa Anggreni. Senang sekali saya bisa diberi kesempatan lagi untuk berdiskusi dengan rekan kerja saya yang lain dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yaitu sekarang dengan Mbak Anissa. Jadi dalam podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait manajemen ASN nih teman-teman. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya dengan rekan saya. Halo Mbak Anissa, apa kabar? Sehat? Halo Puspa, iya Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semoga kita semua selalu sehat dan semangat ya Mbak, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Boleh Mbak perkenalan Amin, diri dulu, amin. silakan Mbak, biar orang-orang pada tahu. Ya, perkenalkan nama saya Anissa, biasa dipanggil Nisa. Saya CPNS di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Posisi saya sebagai Sekretaris Biro Perencanaan, tapi sekarang saya CPNS menjabat sebagai Arsiparis Terampil. Jadi arsiparis sekaligus sekretaris Mbak ya, double job ya. Luar biasa Mbak Ya, Anissa ini. Oke Mbak, langsung ke pertanyaan pertama aja ya Mbak ya. Yang mau saya boleh. tanyakan nih Mbak, apa sih ASN itu kalau menurut Mbak? Menurut saya, aparatur sipil negara itu mempunyai peran penting dalam rangka menciptakan masyarakat yang taat akan hukum, berperan modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang secara adil, merata, serta kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kita ini sebagai ASN dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam ASN ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang aparatur sipil negara, Mbak Puspa. Nah, dari penjelasan terkait ASN yang sudah dijelaskan tersebut, pastinya kan dalam setiap pekerjaan ada peran dan fungsi yang harus dijalani, Mbak ya. Nah, untuk seorang ASN itu sendiri, apa sih peran dan fungsinya? ASN ini memiliki peran sebagai pengawasan penyelenggaraan tugas maupun umum maupun khusus ya. Khusus umumnya untuk pemerintahan dan pembangunan nasional yang melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, serta memiliki fungsi. Yang pertama, fungsinya sebagai kebijakan publik. Dia melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat di instansi mereka dengan membuat undang-undang yang harus dipatuhi. Yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik itu seperti contoh yang ada di instansi kami di Badan Pengawas Tenaga Nuklir, kami menyediakan aplikasi secara online, yaitu untuk melakukan perizinan ketenaga nukliran ya, yang dinamakan Balis Online. Balis Online itu aplikasi yang sudah sangat mudah untuk digunakan para pengguna izin nuklir, dimanapun dia berada dan bisa diakses kapanpun. Yang ketiga, ASN itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kita sebagai ASN harus setia dan taat patuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar yang ada di negara ini. Contohnya, kita harus cinta kepada tanah air. Dengan kita setiap hari menggunakan produk yang diciptakan di negara kita sendiri, itu sudah termasuk salah satu contoh cinta tanah air. Dan yang kedua, kita harus sadar berbangsa dan bernegara dalam di lingkungan itu, maupun kita berada di lingkungan masyarakat ataupun kita berada di lingkungan pekerjaan, kita tidak boleh yang namanya membedakan suku, ras, atau agama. Yang ketiga, kita harus setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Contohnya nih, kita dalam pemilihan umum, pemilihan apapun, kita harus ikut serta. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Masa pandemi ini kita diminta oleh atasan kita untuk melaksanakan WFO. Kita harus siap karena itu salah satu upaya kita untuk berkorban demi negara ini, demi kemajuan instansi ini. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu kita harus menjaga jasmani atau rohani kita dengan secara kita melakukan olahraga secara rutin atau mengikuti kajian-kajian sehingga kita
jiwa dan raga kita dapat sehat. Tiap hari kita akan berpikir yang positif gitu. Gitu Mbak Puspa. Oke, cukup kompleks Mbak ya peran dan fungsi ASN itu. Nah, seorang ASN ini kan pasti tidak terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Jadi yang pengen saya tanyain, apa sih hak dan kewajiban dari seorang ASN itu, Mbak? Oh ya, berbicara ASN, ASN itu terbagi menjadi dua, PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai perjanjian kontrak. PNS bisa menerima gaji, tunjangan, fasilitasnya itu seperti cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan hukum, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K hanya menerima gaji, tukin, cuti, perlindungan. Oke, jadi pertanyaan simpel dari saya, Mbak, apa sih keinginan Mbak setelah jadi ASN? Keinginan saya setelah menjadi ASN, saya ingin menjadi ASN yang profesional, selalu mengedepankan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi. Dan saya bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Dalam Latsar ini kan saya atau Mbak Puspa sudah banyak mendapatkan ilmu ya, baik ilmu wawasan kebangsaan, ilmu korupsi, ilmu akuntabel, ilmu nasionalisme, dan masih banyak lagi yang sudah kita dapat. Dan secara khusus saya ingin mengabdikan diri saya kepada bangsa dengan semua yang saya bisa, khususnya di jabatan saya. Saya menjabat sebagai arsiparis. Saya ingin menjaga dengan rapi arsip instansi saya sesuai kaidah arsiparis. Wah, mulia sekali ya keinginannya. Mudah-mudahan terrealisasi dengan baik, Mbak ya. Oke, Mbak, sebagai pertanyaan penutup nih. Sebagai pertanyaan penutup, satu pertanyaan lagi dari saya. Sekarang kan sedang proses tes SKD nih, Mbak ya. Boleh dong, Mbak, info atau tips and triknya untuk teman-teman yang mau daftar menjadi ASN biar bisa lolos dan lancar dalam mengikuti semua tahapan seleksinya. Karena pasti banyak nih teman-teman yang pengen jadi ASN, dan bagaimana sih prosesnya Mbak bisa menjadi seorang ASN seperti sekarang, biar teman-teman yang sedang berjuang untuk jadi seorang ASN dapat gambaran gitu, Pak. Monggo, Pak. Ya, memang sekarang untuk menjadi ASN itu tidak mudah ya Mbak Puspa. Apalagi dengan ada asumsi publik yang ASN itu pelaksanaannya bisa, ya maaf ya, bisa secara apalah, tidak benar atau apa. Sekarang itu tidak bisa semua melalui sistem. Jadi untuk dapat mencapai pada titik ASN, kita harus tetap belajar dan terus belajar. Kita tidak hanya belajar dari kita bisa belajar dari manapun. Sekarang apalagi di era global ini, kita bisa proses dari internet atau dari mana ya, banyakin belajar pada intinya. Karena nanti kalau kita makin banyak belajar, nanti kita makin banyak tahu, pengetahuan kita makin banyak, jadi nanti pas kita tes juga kita lancar. Terus yang kedua, jangan lupa berdoa, karena doa itu sangat penting. Kita tidak bisa mengandalkan hanya dengan belajar, dan tanpa berdoa kita itu tidak bisa. Kita harus tetap berdoa, meminta kepada Yang Kuasa untuk diberikan kelancaran sampai pada titik menjadi ASN. Dan yang paling penting itu restu orang tua ya. Restu orang tua itu paling penting. Dan untuk yang sudah berkeluarga juga bisa minta restu kepada suami. Itu juga paling penting untuk demi kelancaran kita. Proses untuk jadi ASN itu tidak mudah. Setelah kita mengikuti SKD, masih ada SKB, wawancara, sampai nanti pas seleksi akhir, sampai tahap akhir kita harus mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan, termasuk Latsar ini. Setelah Latsar ini barulah kita nanti akan ada pengumuman kita bisa dilantik sebagai PNS atau belum. Jadi kita sebagai CPNS ya harus benar-benar banyak mengambil ilmu lah di Latsar ini. Ya Mbak Puspa, begitu Mbak Puspa.
Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk menjadi seorang ASN dan sekarang sedang menjalankan tahapan seleksinya, tetap semangat, terus berdoa, dan jangan putus asa, kalian pasti bisa. Baik, mungkin sudah cukup diskusi podcast kali ini. Terima kasih Mbak Anissa sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini, dan terima kasih juga untuk obrolan yang sangat informatif sekali. Dan juga terima kasih banyak untuk semua yang telah menonton dan mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam, makasih Mbak Puspa, salam sehat. Salam sehat.